إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang Allah muliakan insya-Allah. Di pertemuan kita yang lalu kita telah membahas salah satu amalan yang akan dibalas setimpal dengan balasan yang sama oleh Allah, yaitu barang siapa yang menyayangi makhluk Allah di atas bumi, maka Allah akan menyayanginya. Siapa yang menyayangi makhluk Allah di atas permukaan bumi, apapun makhluknya, baik manusia maupun hewan, maka Allah akan menyayanginya. Itu janji Allah dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas perkara yang sama, yaitu amalan-amalan yang dibalas setimpal atau sesuai dengan amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan lihat salah satu janji Allah yang lain, yaitu barang siapa yang berinfak atau bersedekah, maka Allah akan memberi infak untuknya. Barang siapa yang memberikan sesuatu kepada orang-orang yang ditunjuk Allah karena Allah, maka Allah akan membalas dengan memberikan perkara yang sama. Dan ini bisa diambil keterangan ini atau janji ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam salah satu hadis qudsi Rasulullah berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi sebagaimana yang kita tahu, yaitu redaksinya langsung dari Allah, kalimatnya langsung dari Allah, lalu dititipkan ke Nabi, dan Nabi mengeluarkan kalimat itu persis seperti yang diucapkan Allah. Maka apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah, anfiq, berinfaklah engkau, unfiq alaik, maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, bahasa infak atau diambil dari nafaqah, itu dasar bahasanya artinya bertambah. Makanya kadang-kadang waktu fadilah menuntut ilmu dan fadilah ilmu dipakai kadang-kadang bahasa agar ilmu itu bertambah, maka disuruh infakkan. Salah satu rahasia agar ilmu bertambah disuruh infak. Bagaimana infak ilmu? Disuruh ajarkan. Dengan mengajar bertambah ilmu kita. Kadang kita tidak sanggup mengingat sesuatu yang detil, tapi gara-gara kita ajarkan teringat sendiri, kita bertambah, lalu orang pun yang mendengarkan ilmu kita bertambah, lalu pahala Allah bertambah. Jadi bagi Allah
setiap hamba yang dilahirkan di atas dunia, bagi Allah setiap hamba yang dilahirkan di atas dunia, maka wajib bagi Allah memberi rezekinya. Makanya 120 hari dalam kandungan Allah catatkan ajal dan rezeki. Semua kita menjadi tanggungan Allah. Kita ini sudah dapat asuransi dari Allah dari 120 hari dalam kandungan, dan jangan diragukan itu. Jadi jangan merasa bahwa kita tidak diperhatikan Allah. Allah tidak pernah lalai dengan kehidupan kita. Cuma kadang-kadang Allah memberi ujian. Allah ingin melihat tingkat kesabaran ketika Allah menunda rezeki itu. Ada orang yang kadang-kadang rezekinya tidak lancar. Bisa jadi itu disebabkan oleh ujian Allah. Jadi Allah ingin menaikkan derajat hamba ini dengan melihat kesabarannya, atau bisa jadi rezeki tidak lancar karena maksiat. Jadi pilihannya ada pada kita. Jemaah maka Allah. Jadi bagi Allah wajib, itu amal wajib bagi Allah memberikan rezeki pada hamba yang sudah diciptakannya. Tapi ketika Allah mengatakan anfiq, infakkanlah, itu bahasa anfiq, maksudnya kalau dipulangkan ke bahasa tadi, arti dasarnya bertambah. Berarti kita disuruh infakkan harta yang sudah melebihi daripada kewajiban kita. Artinya kita ada harta lebih untuk kita infakkan, walaupun sedikit. Kita semua punya kewajiban. Kalau kita belum menikah, maka laki-laki wajib memelihara ayah dan ibunya, apalagi miskin. Kalau kita sudah menikah, maka kita wajib memelihara keluarga kita, anak, istri, ditambah orang tua yang miskin. Itu kewajiban. Nah, ketika selesai dari kewajiban itu, maka kita disuruh tambahkan amalmu dengan infak. Nah, mulailah kita mencari orang-orang di luar kewajiban kita. Keponakan kita, kalau masih ada ayahnya, itu bukan kewajiban kita untuk memberi nafkah atau memberi infak. Kewajiban ayahnya. Tapi begitu ayahnya tidak ada, maka beralih kitalah yang memperhatikannya, dan kita mulai menginfakkan harta di luar kewajiban utama kita. Artinya itu harta tambahan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang kuberi, iaitu harta lebih yang ada padamu, engkau syukuri harta lebih itu, maka engkau akan kutambah-tambahkan, kata Allah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mulai menginfakkan hartanya, maka Allah pun memberikan tambahannya. Jadi tadi wajib bagi Allah 120 hari dalam kandungan, kita kuota kita misal berapa? Selama hidup Allah berikan kita kuota 700 juta. Itu kuota dalam darah kita. Tidak akan meninggal seorang hamba kecuali menghabiskan 700 juta itu. Tidak akan meninggal. Sebelum seorang hamba memakan haknya yang terakhir dari 700 juta tadi, maka tidak akan datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Jadi rezeki dan ajal disesuaikan. Nah, ketika Allah mengatakan berikan sesuatu dari harta tambahanmu, maka Allah pun akan memberikan sesuatu yang ditambahi di atas kuota tadi. Disitulah pintu rezeki mulai terbuka. Pintu rezeki yang bukan hanya tertulis sesuai kuota. Karena tadi Allah mengatakan kalau engkau mensyukurinya ku tambahi. Nah, cuma kadang-kadang orang mulai berfikir begini, saya sudah infak bertahun-tahun, anak saya yatim saya pelihara, ada sekitar 10 anak yatim ustaz saya pelihara,
Kalau ke masjid selalu dalam challenge, saya tidak pernah memakai wang 1,000 dan 2,000, selalu 5,000 atau 10,000. Semua masjid saya berikan, saya wakafkan ini, saya wakafkan itu. Tapi kenapa kadang-kadang hidup saya begitu-begitu saja? Jabatan saya enggak naik-naik, pernah mau naik diturunkan lagi. Kenapa saya enggak lulus-lulus pada suatu tempat yang ini dan itu? Itu harta saya dapatkan dari jualan, itu pun jualannya gitu-gitu saja. Jadi ada orang yang mulai berfikir, di mana balasan Allah kalau harta tidak ditambah-tambahi? Jamaah melakukan Allah, rezeki itu tidak mesti berbentuk uang, tidak mesti berbentuk harta. Allah kalau mengatakan infakkanlah, maka ku infakkan untukmu kembali, itu kita sudah mulai dapat janji Allah. Ketika kita banyak bersedekah, maka Allah akan membalasnya. Bagaimana cara Allah balas? Allah tidak balas hanya dalam bentuk uang, walaupun boleh bagi Allah membalas dengan bentuk uang. Boleh-boleh saja. Dan itu hak Allah membalas dalam bentuk uang. Dalam salah satu kitab keajaiban hidup orang-orang saleh, salah satu riwayat disebutkan dari Abdul Rahman bin Yazid, salah seorang sahabat yang bernama salah seorang tabi'in bernama Abu Umamah. Beliau kata budaknya, jadi yang menceritakan riwayat ini budaknya, dan kebetulan budaknya masih Nasrani. Diceritakan bahwa Abu Umamah majikannya itu hampir saban hari berinfak. Siapapun yang meminta, dia pasti tidak menolaknya, walaupun dia hanya memberikan sebutir kurma. Pada suatu waktu, kata budaknya ini, Abu Umamah cuma punya harta tersisa 3 dinar, hanya 3 dinar saja. Tabungan terakhirnya 3 dinar, dia tidak ada apa-apa lagi. Tiba-tiba datang orang meminta, dan dia memberikannya 1 dinar, tersisa 2 dinar. Rupanya hari itu 3 orang datang meminta, dia berikan ketiga-tiganya. Dia berikan 3 dinar tersebut, dan dia berharap hanya dari Allah balasannya. Jamaah nak Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya budaknya mengatakan, wahai tuanku, tidak ada apa-apa lagi harta yang tinggal, engkau telah memberikan segala-galanya, tidak ada makanan, tidak ada tabungan apapun. Abu Umamah mengatakan, Allah yang melihat, Allah yang membalas. Dia tenang saja. Budaknya yang ribut. Ini karena kisahnya dikisahkan oleh budaknya. Nah, kemudian selang 2 hari, ketika budaknya membersihkan kamar Abu Umamah, tempat tidurnya Abu Umamah. Nah, ketika dia membalikkan kasur, dia mendapatkan di bawah kasur ada emas. Karena dulu emas dipakai sebagai mata uang langsung, makanya dulu tidak dikenal moneter, tidak dikenal, karena emas naik sesuai dengan waktu, dan turun pun semuanya turun, dia tidak dikenal kerugian. Kalau kita bisa kembali ke dinar dan dirham, kita akan lepas daripada terjerat dengan keadaan ekonomi yang sulit. Dulu emas betul-betul dijadikan sebagai mata uang. Didapatkan oleh budak ini 3,000 dinar di bawah kasur Abu Umamah, sedangkan Abu Umamah sedang pergi. Lalu kemudian budak itu mengira Abu Umamah rupanya punya harta lain yang tidak diberitahukan. Akhirnya dia ambil 1 dinar, dia belanja, lalu dia masak makanan yang terlezat untuk tuannya. Tidak diceritakan dalam hadis itu apakah ada isteri atau tidak. Wallahu alam, saya juga tidak tahu. Lalu budak itu setelah memasak, pulang Abu Umamah. Lalu kemudian dikatakan, tuanku, ternyata engkau masih menyimpan, engkau masih menyimpan harta yang banyak, dan aku telah memasakkan makanan untukmu. Abu Umamah terkejut dan mengatakan, apa yang kau katakan? Harta mana yang kusimpan? Telah ku habiskan kemarin.
tidak ada lagi harta, kecuali aku mencarinya berikutnya. Lalu dikatakan oleh budaknya, coba masuklah ke kamarmu, lihatlah di bawah kasurmu. Dan Abu Umamah melihat, ternyata benar-benar di bawah kasurnya 3.000 dinar terserak di bawah kasurnya. Wallahu a'lam kapan datangnya, dari mana masuknya. Yang pasti pencuri tidak akan pernah membawa harta untuk menyimpan di bawah kasur kita. Yang dari miyuk kasur dicok habis Jadi hak Allah, Allah mau balas suka-suka hak Allah. Kadang-kadang kita menemukan di balik buku, kadang-kadang di balik buku yang kita sedang bongkar-bongkar barang, di balik buku tiba-tiba ada ratusan ribu yang kita tidak tahu dari mana ratusan ribu ini. Dan itu kadang-kadang terjadi di saat-saat kita membutuhkan. Allah berhak menyimpan sesuatu di balik dompet kita atau di balik beras kita. Allah berhak itu. Tapi pahamilah, Allah membalas infak kita di atas dunia kadang-kala yang paling banyak, kadang-kadang bukan dengan uang langsung. Jabatan kita tidak naik, kita tetap menjadi honorer, pesangon kadang-kadang belum ada. Lalu kemudian kita tidak seperti PNS, tidak ditunjang sana sini, ya, kita tidak ada gaji 13, kita tidak, jadi enggak naik-naik. Allah begitu-begitu saja. Dari mana Allah balas? Nah, Allah balas kadang-kadang rezeki itu Allah tetapkan di dalam kesehatan kita. Jadi kita dibuat tidak menghabiskan harta dengan sakit kita. Yang seharusnya dalam catatan Allah kita ada penyakit yang Allah takdirkan menjadi ujian. Misal kita terkena kanker dalam catatan Allah. Dalam catatan Allah kita ini ada kanker. Cuma karena sering bersedekah, yang kanker itu kalau kita melakukan pengobatan itu menghabiskan ratusan juta atau puluhan juta. Itu bisa dikemo berulang-ulang, kadang-kadang melewati batas BPJS. Lalu kemudian kita harus bayar puluhan juta. Tapi tanpa kita sadari, kita berinfak sana sini, ketemu orang miskin, infak, ketemu sana, infak, masjid, infak, wakaf kita juga lakukan. Kita tidak tahu catatan itu, tapi dalam catatan Allah, kanker itu Allah hilangkan untuk membalas infak kita. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahawa sedekah bisa menghilangkan penyakit atau bisa menyembuhkan penyakit. Itu adalah iman. Maka ketika gurunya Imam Bukhari, yaitu Ibnu Mubarak, ditanyakan oleh salah satu jamaah pengajian beliau tentang suatu penyakit di lututnya yang tahunan tidak sembuh. Jadi datang seseorang dari salah satu jamaah datang ke Imam Ibnu Mubarak ini, bertanya, wahai Imam, lututku telah luka sudah bertahun-tahun mengeluarkan nanah, dan aku sudah berobat sana sini sudah bertahun tidak sembuh-sembuh. Ya, apa yang harus kulakukan? Apa jawaban Ibnu Mubarak? Beliau mengatakan, kalau engkau punya harta, pergilah ke kampung yang mereka sedang dihadapi kemarau paceklik atau tidak ada air. Infakkanlah satu sumur untuk mereka. Buatlah satu sumur untuk mereka. Jadi pergi ke kampung yang tidak ada air, susahnya mencari air minum, infakkanlah air melalui buat sumur untuk kampung itu. Buatlah, kata Ibnu Mubarak. Nah, kemudian orang ini taat dan dia mengambil hartanya dan membuat sumur. Waktu itu tentu belum sumur bor, tapi dia buat sumur untuk kampung itu, dia wakafkan. Ini wakaf untuk kampung ini. Dan itu cocok dengan hadis Nabi, sebaik-baiknya sedekah adalah al-ma', iaitu memberikan air. Itu maksudnya memberikan sumber air. Itu sebaik-baiknya infak. Jadi setiap kali orang minum, pahala mengalir untuk kita. Setiap kali orang mandi, pahala mengalir untuk kita. Kita sudah meninggal dunia, yang pahala tetap mengalir, membasahi kuburan kita, membasahi semua kekeringan kita di alam kubur. Itu sebaik-baiknya infak. Maka dalam 7 wakaf yang mengalir termasuklah mewakafkan sumur. Itu disuruh. Lalu orang ini taat dan dibuat. Setelah dibuat 3 bulan kemudian, dia datang kepada Ibnu Mubarak.
Lalu dia mengatakan, wahai imam, alhamdulillah, ya, sakit di lututku, iaitu yang luka bernanah tadi, sudah sembuh, alhamdulillah. Nah, disitulah Ibnu Mubarak mengatakan hadis Nabi bahawa sedekah bisa menghilangkan penyakit. Jadi kita ini dibalas oleh Allah kadang-kadang dengan cara begitu, cuma kita tidak sadar. Kita mencari yang sedikit, yang nampak, padahal yang tidak nampak sudah cukup banyak Allah balas. Cuma Allah tidak buka rahasia itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat Allah akan buka, selayaknya kamu di umur 45 tahun kamu selayaknya kena penyakit ini, penyakit itu. Cuma karena engkau ahli sedekah maka aku hilangkan. Tapi ini bukan bermakna yang kena sakit semuanya orang kria. Ya. Jadi bukan bermakna yang hari ini kena sakit diabetes, asam urat, kolesterol sampai stroke, lalu kita mengatakan nyankah kriatnya. Jadi jangan bilang itu, jangan bilang kamu pelit karena makanya kamu stroke. Bukan begitu, Bapak. Itu salah satu dari yang Allah beri. Ada kalanya Allah kepada seorang hamba yang lain yang suka bersedekah, Allah tidak beri itu. Allah beri dari jalan yang lain. Yang sakit tetap diberikan. Jadi Allah beri melalui jalan yang lain. Apa yang Allah beri kadang-kadang tidak diberikan kepada kita, tapi disejahterakan anak dan isteri kita. Jadi anak kita dibuat pintar oleh Allah, akibat sedekah kita dibuat pintar oleh Allah. Sebenarnya dia tidak pintar. Ayahnya ranking 45 dari 44 siswa. Ibunya juga begitu, IPK 1,5. Tidak pintar. Tapi anak ini berubah jadi orang pintar, sampai mendapatkan beasiswa terus-terusan. SD beasiswa, bebas SPP kerana dapat juara umum. Masuk pesantren, bebas SPP, dapat juara umum. Terus sampai kuliah, bebas. Itu perlu kita ketahui. Berapa banyak yang kita selayaknya harus habiskan kalau dia sekolah normal? Ratusan juta. Tapi Allah berikan dia kemampuan sehingga Allah tidak memberikan beban untuk kita. Apa rahasianya? Cuba fikir. Mungkin kita hari ini adalah ahlu sedekah, yang kita selalu menyayangi sesama kita. Asal ada orang yang membutuhkan bantuan, kita berikan. Bahkan yang lebih hebat lagi kalau memberikan hutang. Memberikan hutang itu lebih besar pahala daripada infak, Pak. Makanya hadis Nabi riwayat Muslim menyebutkan di pintu surga, fi babil jannah, kata Rasulullah, itu tertulis di pintunya. Apa yang tertulis? Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Rasulullah sudah lihat surga. Rasulullah sudah tahu apa semua isi surga. Di pintu surga, kata Rasulullah, tertulis satu kebaikan dibalas 10. Wal qirat atau wal qardu bisamaniyati asyara. Sedangkan yang memberi hutang 18 kali lipat pahalanya. Kenapa lebih besar pahala memberi hutang? Karena memberi hutang itu lebih sakit dan lebih berat daripada infak. Kalau infak kita nggak mengharap bayaran, kita tidak perlu dibalas. Tapi memberi hutang kita sering terkhianati. Jadi menyakitkan hati. Di situ kita bermain sabar. Akhirnya kita bilang, ya sudahlah, saya bebaskan hutang untukmu. Yang selayaknya itu uang kita. Bahkan dalam zakat pun tidak dianggap itu uang orang, selama kita niatnya memberi hutang. Misal kita ada hutang sama orang 100 juta. Orang berhutang ke kita 100 juta. Apakah kena zakat dari uang 100 juta itu? Kena zakat, tetap dihitung kepada pemilik uang, bukan kepada orang yang ini. Kenapa? Karena dianggap uang itu masih milik kita, cuma saat ini berada di tangan orang. Kecuali orang yang berhutang itu tidak bisa ditagih lagi. Apakah melarikan diri? Itu baru tidak masuk ke zakat kita. Jadi memberi hutang itu lebih besar pengorbanannya, disakiti, ya, dikhianati. Kalau sedekah mana ada disakiti, memang sudah kita ikhlaskan dari awal. Dan biasanya kita memberi uang sedekah itu sedikit-sedikit, tapi kalau hutang banyak-banyak, karena sesuai dengan permintaan. Jadi jemaah mereka Allah, ada kalanya kita dibalas oleh Allah infak kita bukan melalui sakit yang dicabut, tapi melalui kesejahteraan anak dan isteri kita. Jadi kita dibuat bahagia. Seharusnya kita mengeluarkan uang banyak, tapi Allah telah menanggungnya. Jadi jemaah mereka Allah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita? Tidak ada yang sia-sia dari sedekah.
Tidak ada yang sia-sia dari sedekah. Allah pasti balas. Allah pasti balas. Makanya janji Allah, engkau berinfak, aku menambah infak untukmu. Maka oleh kerana itu jangan ragu untuk berinfak. Jadi kalau lewat jalan dalam masjid, itu jangan ragu-ragu. Dalam kantong ada uang merah, ada uang biru, ada uang abu-abu. Jangan terus-terusan uang abu-abu. Jangan ragu-ragu. Sekali-sekali uang merah ni hamba bekal man. Uang merah itu tertulis 100,000 sekali-sekali. Masya Allah, Allah balas 100,000 dibalas berkali lipat oleh Allah di jalan-jalan yang berbeza. Nah, jemaah maka Allah, sebagai penutup tausiah kita, ada kisah yang dituliskan di dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah. Rasulullah sallallahu kisah ini dituliskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah berkata, di kalangan Bani Israel ada seseorang berjalan di bawah padang pasir dan tiba-tiba dia mendengarkan ada nama yang disebutkan di awan. Jadi terdengar suara, di telinganya terdengar suara, ada suara yang mengatakan ke awan, dikatakan pergilah ke kebun fulan, siramilah kebun fulan. Disebutkan nama. Dalam hadis tidak disebutkan nama, tapi fulan disebutkan namanya. Jadi suara itu mengatakan kepada awan, pergi ke kebun fulan, sirami kebun fulan. Tiba-tiba mendung, lalu awan itu berarak menuju ke satu tempat. Karena orang ini heran, ya, dia mengikuti awan itu. Ini hadis dari Abu Hurairah. Kalangan Bani Israel. Bani Israel banyak kisah-kisah yang ajaib-ajaib karena kesalehan mereka, dan juga banyak kisah karena kejahatan mereka. Jadi banyak kisahnya. Diikutilah, dan ternyata awan itu berhenti di satu kebun. Langsung hujan hanya turun di kebun itu saja. Hanya di kebun itu saja. Lalu kemudian setelah dia mencari-cari siapa pemilik kebun ini, dia dapatkan di tengah-tengah kebun seseorang sedang mengalirkan air menuju ke parit-parit. Lalu dia mendekati dan bertanya, dia mengatakan, wahai fulan, bolehkah aku tahu namamu? Lalu orang itu mengatakan namanya. Lalu dia bertanya, ada apa engkau ingin mengetahui namaku? Orang ini mengatakan, tadi ku dengar namamu dipanggil dari sebelah sana. Ku dengarkan suara yang berkata, wahai awan, pergilah ke kebun fulan, dan nama yang disebutkan persis seperti namamu. Aku heran, kenapa Allah menurunkan hujan hanya di kebunmu dengan menyuruh awan menyiram air hanya di kebunmu? Lalu orang ini berkata, kata orang ini, subhanallah, maha suci Allah, aku telah membagi hasil dari kebunku menjadi 3. Sepertiga ku alirkan kembali menjadi modal, ku berikan kembali menjadi modal untuk kebun, beli bahan-bahan kebun. Sepertiga ku berikan kewajibanku sebagai seorang suami untuk anak istriku, dan sepertiga hasil kebun ini senantiasa ku berikan kepada fakir miskin. Asal panen sepertiga fakir miskin, asal panen sepertiga fakir miskin. Karena inilah Allah membalasnya, hanya kebunnya yang dipelihara. Maka bapak ibu yang punya kebun sawit, yang punya kebun durian, yang punya mangga, sepertiga berikan untuk kami juga boleh, tidak mengapa. InsyaAllah Allah balas segala-galanya. Jangan lupa, Allah janji, engkau infak, aku menginfakkan untukmu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.